Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia, di hari yang baik, di tempat yang baik, di waktu yang baik, dan bersama orang-orang baik pula, marilah semua kesempatan kebaikan ini kita jadikan momentum bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwalah yang menjadi bekal yang sempurna dalam kehidupan kita, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, bahwasanya Allah menciptakan kita, melahirkan kita di muka bumi ini, disebutkan la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Dan karena tidak mengetahui apapun, tentu tidak memiliki apapun pula. Kemudian Allah menegaskan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah memberikan kamu yang pertama adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, dan yang ketiga adalah hati. Kemudian di penghujung ayat Allah firmankan la'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi seorang hamba yang bersyukur, menjadi orang yang bersyukur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tentu kita menyadari bahwa tatkala kita terlahir di muka bumi ini, memang benar kita tidak mengetahui sesuatu apapun, dan kita juga tidak memiliki sesuatu apapun. Dan akhirnya dengan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui beberapa hal. Kita memiliki ilmu pengetahuan, dan kita juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepemilikan, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat jasadi, jasad kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah memberikan modal, menegaskan bahwa kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Yang pertama adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang mana dengan 3 hal inilah
kita diharapkan menjadi yang pertama, menjadi seorang yang mengetahui, yang memiliki ilmu, sehingga akhirnya kita mengetahui dan menyadari serta meyakini bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui, semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di penghujung ayat itu Allah memerintahkan kita la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah memberikan modal utama berupa telinga untuk mendengar, untuk banyak mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Allah memberikan modal kita penglihatan supaya kita mampu melihat hal-hal yang baik, melihat ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengkaruniakan akal dan hati supaya kita berpikir, kita memiliki empati, memiliki rasa, sehingga tumbuh di antara kita rasa kasih sayang yang dengan itu semua akan merawat keharmonisan dalam kehidupan, baik di kehidupan dunia sampai insya Allah di kehidupan akhirat. Dan dari nikmat itu, dari bekal yang Allah karuniakan itu berupa telinga, mata dan akal dan hati, manusia dapat memiliki apa-apa yang ada di muka bumi ini. Bisa memiliki harta benda, bisa memiliki jabatan, dan lain sebagainya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan la'allakum tashkurun, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita tentu ingat bagaimana kisah Rasulullah SAW yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, bagaimana dalam beribadah sampai kakinya bengkak, sehingga ditanya oleh Aisyah, bukankah engkau sudah dijaminkan masuk surga ya Rasulullah? Mengapa engkau masih melakukan ibadah sampai kaki beliau bengkak? Maka bagaimana jawab Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura, tidakkah aku itu menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dari riwayat ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya menjadi hamba yang bersyukur adalah tentu sangatlah istimewa. Menjadi hamba yang pandai bersyukur adalah tentu menjadi seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita bisa mengetahui secara bahasa adalah berterima kasih kepada Sang Pemberi. Secara istilah adalah meyakini, keyakinan bahwasanya apa yang kita dapatkan semua ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa faedah tentang bersyukur dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Ayat ini menegaskan bahwa kesyukuran kita akan kembali kepada diri kita. Kesyukuran kita akan menambah kebaikan diri kita. Dan sebaliknya, tatkala kita menjadi seorang hamba yang kufur, yang ingkar, maka Allah menegaskan itu tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun, tidak mengurangi maha kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun, dan tidak mengurangi kejayaan Allah sedikit pun. Di dalam ayat yang lain surah Al-Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Allah mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku atau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur? Melalui khutbah ini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sejenak mari kita kembali menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat yang pertama yang kita bacakan, bahwasanya kita terlahir dari rahim ibu kita tidak mengetahui apapun dan tidak memiliki sesuatu apapun, hingga akhirnya Allah berikan modal kita telinga, mata, dan akal, pikiran, dan hati untuk menjadi bekal bagi kita untuk mendapatkan kehidupan dunia dan juga mendapatkan kehidupan akhirat. Tentu semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan dengan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Melalui hati berupa persaksian dan keyakinan serta kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apa-apa yang dimiliki semata-mata adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kapan saja Allah mampu memberi dan kapan saja Allah juga dengan mudah akan mengambil nikmat-nikmat itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau mengakui, tidak mau meyakini bahwa apa yang didapatkan semata-mata hanya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebuah kisah yang membedakan antara seorang hamba yang mukmin